Iya bukan saudara, udah nggak tahu apa-apa sok ngomong iye, nggak ngerti agama sok ngomong agama, pala lu bomenyan. Kacau tidak? Kacau tidak? Nggak tahu nasab, mau bicara nasab, iye, unyil. Yang saya hormati para begal-begal nasab. Yang saya hormati para Yahudi pesek. Yang saya hormati para pendukung tesis iblis. Hei wong-wong Quraisy, innallaha sak temene Gusti Allah qad azhaba, teman-teman wis ngilangake Gusti Allah angkum saking sira kabeh nakhwatal jahiliyah. Kebanggaan jahiliyah, kukuan, gengsi jahiliyah, tradisi, adat, budaya jahiliyah. Wa ta'azzumaha lan anggone ngegungake jahiliyah bil aba, kelawan nenek moyang bapak. Aku keturunan Adnan, aku keturunan iki, ngeduk-ngedukno keturunan itu. Tafakhur bil aba itu termasuk nahwatul jahiliyah itu. Memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu digagak di Kesultanan ya, Wak. Semua Sunan Gunung Jati itu di Kesepuhan Cirebon saudara itu digagak nasabnya, Kesultanan Banten digagak nasabnya. Nasab itu turun-temurun dan pihak kesultanan sendiri punya ahli nasab yang mencatat. Pertanyaannya kenapa tidak dipublikasi? Karena dulu para Wali Songo dan keturunannya khawatir kalau nasabnya dipublikasi nanti dicuri orang. Ada Kanjeng Nabi pidato annasu min adam. Kabeh manusia termasuk kalian semua ini orang Quraisy semua itu min Adam, saka Adam kabeh, anak putune Adam kabeh. Sedangkan Mbak Adam min turab. Nabi Adam sendiri dari tanah. Jadi ra ono bangga-banggakno wong tuwa, bangga-banggakno keturunan barang iku lha apa wong kabeh keturunane Nabi Adam. Nek aku nabi aku ya aku nabi. Kabeh keturunane Nabi Adam. Nabi Adam kabeh. Gak ono sing gak keturunane Nabi Adam. Yahudi pesek mau fitnah habaib, tengok, unyil, tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek. Yang begal nasab siapa, yang dikatain siapa, betul atau tidak? Yang namanya begal nasab itu, begal nasab ini ada nasabnya Rasul, dia bukan turunan Rasul, kemudian dia ambil nasab turunan Rasul untuk diambil buat dia, itu namanya begal. Ngaji nggak pernah bicara nasab. Fakta menunjukkan nasab Ba'alwi tidak terbukti. Karno, ada yang begini? Ada gak? Sintong ini bukan turunan Nabi. Ini dalilnya, ini kitabnya. Sintong jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Masa orang yang mengatakan kebenaran sesuai dengan dalil-dalil ilmiah dikatakan begal nasab? Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Gua kepret loh. Yahudi pesek. Di zaman iku wis dihilangkan, Kanjeng Nabi sudah menghapuskan kebanggaan orang tua keturunan barang itu. Guri-guri muncul meneh itu kelakuan jahiliyah itu, ta'azzum bil aba. Yang menjadikan kufu itu sebagai masalah yang harus diperhatikan dalam perkawinan, tentunya masalah nasab menjadi penting buat mereka. Oke. Begitu. Nah, jadi ini yang mereka jaga. Jadi ada sebagian hukum berkaitan dengan para keturunan Nabi ini. Gak ngerti. Nek keturunannya Adam mono tidak lebih daripada manusia yang terdiri yang dibikin dari tanah. Ora kok kointen apa berlian. Lemah bloko-bloko iku. Mulane kowe iku mbok adusa ping dina ping pira ae mbok gosok mesti tetep metu bolote. Ora usah gumedhe ngeduk-ngeduk napa. Kita nggak katakan ini sebagai privilege atau suatu keistimewaan atau bagaimana. Enggak. Artinya ada satu kewajiban agama begitu. Bahwa umat ini diwajibkan untuk menjaga kehormatan mereka, mencintai mereka, menghormati mereka. Tapi kalau umat nggak tahu, yang mana keturunan Rasulullah? Yahudi pesek. Yang Yahudi siapa, yang pesek siapa?
Saya pesek apa mancung? Yahudi apa bukan? Yang Yahudi pesek siapa? Yahudi itu adalah gen. Nggak ngerti apa-apa sok bicara saudara. Kalau mau bicara saudara harus ada ilmunya. Saudara tukang bengkel bicara kedok ngawur. Yang nggak bisa dong urusan bengkel bicara perbengkelan, betul? Dokter bicara soal kesehatan, betul? 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 Itu namanya begal nasab atau bukan? Itu setelah dites DNA mereka ini terbukti Yahudi Askenazi, Yahudi Khazar, tes DNA-nya bukan J1 seperti keturunan Nabi Ibrahim, tapi tes DNA-nya G. Ada yang beberapa R. Al-Fuwaisak. Al-Fuwaisik ini artinya saudara fasik juga. Orang-orang yang memang fasik. Terang-terangan dia berbuat fasiknya. Tapi sok tahu bicara soal agama. Padahal goblok. Tolol, bego, dongo, bloon. Summa ta'ala hazil ayah. Mongko keri-keri. Jadi jangan melecehkan ini pidatone Kanjeng Nabi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wong-wong manusa kabeh, inna sak temene panjenengan ingsun iku khalaqnakum. Kalian semua diciptakan min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum lan dadekake sapa panjenengan ingsun ing sira kabeh syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, wa qabaila lan bersuku-suku, li ta'arafu supaya saling mengenal sira kabeh, saling menghormati sira kabeh. Inna akramakum, tune sing paling mulya sira kabeh indallahi mung Gusti Allah iku atqakum, sing luwih takwa ira kabeh. Robito Alawiyah itu kalau ada Habib yang lahir dia lapor ke Robito. Saya melahirkan anak namanya ini. Itu dicatat. Cuman yang kesian yang nggak masuk dalam catatan. Dan itu banyak pasti. Dan itu banyak. Nah, yang nggak masuk dalam catatan ini kita jadi dilema ya. Kita kan punya syarat. Kita mau akui dia nggak ada buktinya. Kita nggak akui bisa jadi benar. Kowe nek ngeduk-ngedukno takwamu. Ngeduk-ngedukno liyane percuma. Ora tambah mulya, kowe tambah rendah. Ora usah bangga-bangganan diri, musik ana ketentuane. Sing paling akram ya atqakum. Sing luwih takwa ya iku sing luwih wis rasa gegeran. Aku keturunan iki, aku wong iki aku. Kan begitu? Iya. Nah, tapi dalam konteks keilmuan tetap harus pakai pembuktian dong. Itu yang dilakukan oleh Robito Alawiyah. Anda ngaku Habib, mari kami periksa, datanya kita lihat. Nah, begitu diperiksa datanya, oh ada, oh benar, ini kakek Anda, ini begini. Sah diberikan buku bahwa dia seorang Habib. Nah, sehingga tidak sembarang orang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kalau ngaku kan siapa aja bisa. Siapa saja bisa ngaku, saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Inilah yang Yahudi. Kalau kita orang-orang Indonesia itu jelas bukan orang Yahudi. Karena beberapa teman saya yang polisi yang sudah tes DNA hasil haplogrupnya kanken O. Di tengah-tengah mereka nanti saudara akan ada yang berkicau, yang suka ngomong seenaknya saudara, yang suka umbar fitnah. Berani tes DNA apa tidak? Kata siapa tidak? Uang mereka itu perang aja berani. Mereka katanya nyiapin mau perang sama polisi, mau perang sama TNI, katanya mau balas dendam sama tentara-tentara, mau balas dendam sama polisi-polisi. Siapa mereka? Ar-Ruwaibidah. Nabi sebut mereka itu adalah kelompok Ruwaibidah. Jawabnya ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang yang nggak ngerti apa-apa, tapi sok tahu bicara tentang urusan umat, saudara. Masa iya sama polisi Indonesia berani, sama tentara Indonesia berani, sama tes DNA nggak berani?
Malu apa tidak? Malu apa tidak? Goblok, tolol, bego, dongo, bloon. Yang saya hormati para begal-begal nasab. Yang saya hormati para Yahudi pesek. Yang saya hormati para pendukung tesis iblis. Kata Allah, la yadurrukum illa ada. Mereka tidak akan bisa menyakiti kalian. Mereka tidak akan bisa sampai untuk mengalahkan kalian illa ada, kecuali hanya kata-kata yang menyakitkan, kecuali hanya framing saja. La yadurrukum illa ada, mereka tidak akan bisa mengalahkan kamu kecuali hanya dengan fitnah saja. Betul? Yang begal nasab siapa, yang dekatain siapa, betul atau tidak? Yang namanya begal nasab itu, begal nasab, Pak Haji Taufik, ini ada nasabnya Rasul, dia bukan turunan Rasul, kemudian dia ambil nasab turunan Rasul untuk diambil buat dia, itu namanya begal. Kalau kita PWILS ini ingin mengatakan, karena kita tahu bahwa mereka bukan turunan Nabi, kita katakan, Tong, sini Tong, si Tong ini bukan turunan Nabi, ini dalilnya, ini kitabnya. Ya, si Tong jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Masa orang yang mengatakan kebenaran sesuai dengan dalil-dalil ilmiah dikatakan begal nasab? Apa enggak kebalik tuh? Kebalik apa tidak? Kebalik apa tidak? Yahudi pesek. Yang Yahudi siapa? Yang pesek siapa? Saya pesek apa mancung? Yahudi atau bukan? Yang Yahudi pesek siapa? Yahudi itu adalah gen. Yahudi itu adalah gen. Yahudi asli itu turunan Nabi Ibrahim alaihissalam, punya anak Ishak, punya anak Yakub. Yakub ini punya anak 12. Itu namanya Yahudi Israel asli. Ada lagi Yahudi begal nasab. Namanya satu Yahudi Askenazi, Yahudi Khazar. Yahudi ini dia bukan turunan Nabi Ibrahim, bukan turunan anak Nabi Yakub. Karena anak Nabi Yakub hanya 12. Kata Yahudi Khazar yang haplogrupnya G, Yahudi Askenazi yang haplogrupnya G dan R, bahwa Nabi Yakub punya anaknya bukan 12. Nabi Yakub punya anaknya tambah 1, 13. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Yakub anaknya cuma 12. Di dalam kitab Taurat dikatakan Nabi Yakub punya anaknya 12. Di dalam kitab Injil dikatakan Nabi Yakub anaknya cuma 12. Kok dia nyangkol katanya dia turunan Nabi Yakub, tapi anak yang ke-13. Itu namanya begal nasab atau bukan? Itu setelah dites DNA mereka ini terbukti Yahudi Askenazi, Yahudi Khazar, tes DNA-nya bukan J1 seperti keturunan Nabi Ibrahim, tapi tes DNA-nya G.
ada yang beberapa R. Inilah yang Yahudi. Kalau kita orang-orang Indonesia itu jelas bukan orang Yahudi. Karena beberapa teman saya yang polisi yang sudah tes DNA hasil haplogrupnya kanker O. O itu adalah haplogrup untuk orang-orang Indonesia asli keturunan para raja-raja Nusantara zaman dahulu kala. Jadi kalau ada orang ngatain kita Yahudi pesek, salah apa tidak? Kalau dia berani tes DNA, hasil tes DNA-nya G, berarti dia yang Yahudi. Sekarang kita tanya, kira-kira mereka berani tes DNA apa tidak? Berani tes DNA apa tidak? Kata siapa tidak? Uang mereka itu perang aja berani. Mereka katanya nyiapin mau perang sama polisi, mau perang sama TNI, katanya mau balas dendam sama tentara-tentara, mau balas dendam sama polisi-polisi. Masa iya sama polisi Indonesia berani, sama tentara Indonesia berani, sama tes DNA nggak berani? Malu apa tidak? Malu apa tidak? Cuma dulur-dulur PWI, kata Allah, isbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Ini ajaran NU, ajaran Nahdlatul Ulama. Isbir ala ma yaqulun, sabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan. La yadurruhum illa adza, mereka tidak akan bisa untuk menyakiti kamu kecuali hanya dengan kata-kata jelek, mengumpat, mencaci, mencela. Itu yang bisa mereka lakukan. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsurun. Kalau mereka mau perang, mereka itu nggak bakal berani. Wala yunsurun, dan mereka tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang melawan orang-orang man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim, orang yang memerintahkan keadilan dan kebenaran dan dia berjalan di atas jalan yang lurus, tidak akan pernah menang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, qul ja'al haqq, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan akan sirna, kebatilan akan hilang, kebatilan akan pergi. Innal batila kana zahuqa, kebatilan itu selalu akan kalah oleh kebenaran. Cuma anom, kebatilan, kedustaan, penipuan, dia hilang, itu tidak abrakadabra. Untuk mendapatkan dari hamba-hamba Allah ini, dari keinginan Allah untuk menghilangkan kebatilan, dari keinginan Allah untuk menghancurkan kebatilan, Allah bikin rekayasa, Allah bikin ujian. Siapa orang yang berani untuk berjuang menghancurkannya, siapa yang tidak. Alhamdulillah PWILS, anggota-anggotanya, khususnya hari ini di Tangerang Raya, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengukir sejarah leluhur-leluhur kalian yang pasti secara ilmu antropologi dan genealogi, orang yang hari ini mau berjuang kemungkinan besar menurut ilmu genealogi leluhurnya adalah para pejuang-pejuang di masanya. Qala Ahmad Dhani rahimahullah,
Qala Ahmad Dhani Dewa rahimahullah, kalau leluhurnya pengkhianat, maka anak cucunya juga akan pengkhianat. Kalau dulunya leluhurnya pengkhianat, hari ini pun anak cucunya pengkhianat. Artinya perjuangan itu, coba bayangkan, Yai Jelani, Ki Anom, Kang Ken dari Tasikmalaya jauh datang kemari. Tidak ada donatur PWILS itu. Kita tidak punya bank, betul? Kita tidak punya naga, cacing belaka, komo naga, cacing belaka. Tetapi orang-orang ini di PWILS berani datang dengan ongkos sendiri. Kadang-kadang di sini nggak ada yang nyapa karena dia anggota baru, nggak ada yang kenal. Tapi jiwa-jiwa pejuang, dirinya tidak akan pernah memikirkan kesukaran yang ada di dalam pikirannya demi keyakinan akan perjuangan yang akan dia wariskan untuk anak cucunya di masa depan. Daripada para pahlawan-pahlawan yang tertulis dalam tinta emas sejarah, kebanyakan dari mereka tidak tercatat karena ketika berjuang dia menyatukan diri dengan barisan para pejuang yang sebelumnya tidak ada yang mengenalnya. Kemudian dia mati di medan laga di dalam pertempuran melawan kejahatan dan ketidakadilan. Kemudian suatu waktu anak cucunya dari darah syahid yang telah menyiram bumi, menjadikan subur tanah-tanah negerinya sendiri akan lahir dari nutfahnya. Allah akan berikan untuk dirinya keturunan sampai kiamat, orang-orang yang akan tetap berdiri di atas kebenaran, berjuang untuk yang lainnya. Maka pemimpin-pemimpin hari ini kadang-kadang dia tidak tahu silsilah dirinya, dia tidak tahu dirinya, tidak tahu urutan nama-namanya. Tetapi dia bisa jadi lurah di kampungnya, dia bisa jadi camat, dia bisa jadi kapolsek, dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi presiden. Dia tidak melihat leluhurnya siapa. Dia bertanya-tanya, kok yang lain ngaku turunan raja, tapi RT aja terjadi manehna. Ngaku turunan nabi, tapi tidak punya pangkat apa-apa, kerjanya tiap hari minta-mintain duit sama orang-orang. Tetapi yang saya nama kakek saya saja tidak tahu siapa, tetapi kok bisa jadi gubernur, kok bisa jadi bupati. Ternyata dirinya adalah keturunan pahlawan tak dikenal, yang dulu kakeknya, dulu leluhurnya tidak pernah memikirkan pengorbanan yang dia korbankan, baik harta, tenaga, untuk perjuangan yang diyakininya. Akhirnya anak cucunya menjelma menjadi manusia-manusia yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Tepuk tangan. Maka para PWILS, karena kita, selain kita ini sebagai anggota pejuang dari perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, terbentuk, dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, maka ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama tidak boleh dilupakan dalam setiap gerak langkah kita. Apa sifat Nahdlatul Ulama? Apa itu? Namanya itu prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama yang moderat, yang layinan, yang ramah, yang santun,
yang mengedepankan kekeluargaan, yang mengedepankan persaudaraan, inilah yang harus dijaga dan dipegang oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Alhamdulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban Kiai Haji Diding Taqiyuddin Yuda Nagara, Raksa Negara, Kiai Haji Diding Taqiyuddin Raksa Negara, Ketua Ikatan Keluarga Besar Raden Arya Wangsakara Lengkong Kiai. Falyatafadhal masykura. Hari ini kita dihadiri oleh cucu daripada pejuang Tangerang dan pendiri Tangerang serta ketua ikatan dari keluarga besar Arya Wangsakara, Kiai Haji Diding Taqiyuddin Raksa Negara. Falyatafadhal ijlis wasrob. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, wahai para begal-begal nasab, wahai para Yahudi pesek, unyil. Kalau kita unyil, dia paogan, betul atau tidak? Kalau misalnya dia Yahudi pesek, kita Yahudi pesek, dia pesek si Yahudi. Begal nasab siapa yang dikatain siapa? Tapi kita isbir ala ma yaqulun, sabar terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Perjuangan kita bukan untuk perang, bukan, tapi untuk menjaga para ulama, para kiai, sejarah ajar Wali Songo. Tetapi walau kita dirikan PWI LS ini bukan untuk perang, kalau ada yang ngajak perang, wahai Panglima LS, Bang Kiai Muslim, hai Wakil Bang Rais, apakah Anda siap? Siap! Siap! Kenapa? Karena kita tidak pernah mencari musuh. Tapi kalau ketemu musuh jangan lari. Ini alhamdulillah juga saya lihat ada Tubagus Soleh, ini ketua Babat Banten Nasional. Ini ketua keluarga Kesultanan Banten. Ada juga Tubagus Imamuddin Sabila, ketua forum komunikasi Kuliah Kesultanan Banten. Tolong, ini Wali Songo udah dibahas oleh Gus Aziz Jazuli, sangat rinci bagaimana algoritma Wali Songo bisa menjadi Baklawi itu sudah ketahuan dalam penelitian Kiai Haji Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi PBNU tahun kemarin, kemudian juga oleh Martin van Brunesen, masih ada di dalam bukunya Kajian Kitab Kuning, bahwa tidak ada, menurut Martin van Brunesen, seorang peneliti antropologi, seorang sejarawan, dia telah meneliti, tidak ada Wali Songo berasal dari keturunan Yaman. Tidak ada manuskrip yang tua yang ditemukan dalam penelitian Martin van Brunesen yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah dan lainnya itu keturunan Baklawi. Terayat. Dan waktu itu Profesor Agus Sunyoto dan Profesor Martin van Brunesen tidak menemukan manuskrip yang tua yang ditemukan yang menyatakan bahwa Wali Songo adalah ke Musa Al-Kadim sebagian dan ke Abdul Qadir Al-Jailani sebagian. Hanya dia tidak menemukan manuskrip yang menyatakan Wali Songo itu Baklawi.
Tapi hari ini manuskripnya telah ditemukan di Bangkalan, manuskripnya telah ditemukan di Tapal Kuda yang menyatakan bahwa betul secara manuskrip yang tua 1624 bahwa para wali songo ini sebagian berasal daripada Musa Al-Kazim dan sebagiannya adalah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau ini sudah mengarah kepada sebuah kesimpulan yang benar secara ilmiah, secara scientific evidence, maka nanti setelah nasab Ba'lawi ini selesai final mengakui mereka, oke, Gus Jazuli misalnya kata Ba'lawi, saya ini memang bukan turunan Nabi dan tidak apa-apa, sekarang kami mau belajar, mau mondok, mau jadi kiai, mau jadi ulama, ada yang mau jadi pedagang, ada yang mau masuk partai, silahkan, kan tidak apa-apa Gus ya, tidak apa-apa. Kalaulah mereka dulu tetangga kita, dengan mereka ketahuan bukan turunan Nabi, kita akan tetap anggap mereka sebagai tetangga kita, betul? Kalau mereka dulu mantu kita, maka dengan terbukanya Ba'lawi ini bukanlah keturunan Nabi, mereka akan tetap jadi mantu kita. Kalau mereka dulu adalah sebagai teman kita di kantor, maka ketika nasab mereka sudah ketahuan hakul yakin bahwa mereka bukan turunan Nabi ini, baik secara ilmu nasab, ilmu sejarah, dan ilmu tes DNA, mereka tetaplah teman kantor kita. Cinta tidak akan dibatasi oleh nasab dan silsilah, betul?